Di video kali ini, gua nggak lagi dukung pemerintah ataupun world government, bukan. Tapi gue dukung sebaliknya ya. Warga sipil, anonimus seperti kalian, karena gue membaca apa yang sudah terjadi belakangan ini. Yang dimana dari aksi demonstran, tragedi, penjarahan, dan juga chaosnya kayak apa. Walaupun perusuh itu laknat ya kelakuannya. Tapi rakyat sekarang gue jamin dan gue yakin udah pinter guys. Kalau perusuh pasti bakal anarkis dalam suatu momen, memanfaatkan para demonstran di momen itu juga. Dan lucunya, para perusuh yang anarkis itu pasti bakal fasum di malam hari. Polanya pasti bakal gitu terus. Beda sama para demonstran. Mereka asli bersuara. Dan untuk para bapak ibu DPR nih, gimana? Suka nggak sama kejadian ini? Ini tuh bisa berarti kalian para DPR harus ngerasain harta kalian dijarah dulu, baru ngerti gitu rasanya kayak apa. Rakyat sekarang bisa nandain aset kalian, harta kalian. Makanya hati-hati kalau bersikap. Jangan terus klarifikasi terus. Gak mau minta maaf. Gak mau dengar aspirasi rakyat. Ini sudah tahun 2025 loh. Memangnya kalian dari kerajaan mana? Kerajaan apa? Kalian itu digaji oleh rakyat loh. DPR dibubarkan. DPR harus lenyap dari bumi Indonesia. Bentar, tahan dulu statement yang penuh dengan emosional itu. Kalau kita bicara di tahun 1960 ya, Soekarno pernah melakukan hal itu. Dan hal itu melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana mengakibatkan darurat militer. Yang salah satunya itu ujungnya menjadi pemberontakan G30S PKI di tahun 1965. Coba bayangin dalam jangka 5 tahun aja DPR dibubarin sama Soekarno dan diganti menjadi konsep DPR gotong royong. Sampai terjadi tragedi pemberontakan gerakan 30 September PKI. Dan kala itu ekonomi memburuk, inflasi gila-gilaan. Militer bisa masuk seenaknya di tatanan politik Indonesia. Karena konsep DPR diganti oleh DPR gotong royong, yang dimana semua anggotanya itu guys, dipilih oleh keputusan presiden sepihak, bukan sama rakyat. Lah, terus gimana ini? Kalau demi kepentingan begini mah, bisa marak terjadi praktek nepotisme dong. Makanya itu, akibat dari DPR gotong royong ini, terjadi disfungsi anggaran negara. Anggaran negara saat itu terkuras habis untuk membiayai proyek-proyek politik yang ambisius. Dan apa contohnya? Seperti konfrontasi dengan Malaysia. Sedangkan Indonesia waktu itu sudah sepakat untuk di garda terdepan anti kolonialisme setelah Perang Dunia Kedua. Nah nih, kok mencela-mencela begini? Dan bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Karena dibubarkan DPR ini diganti dengan konsep gotong royong, Indonesia mengalami kemunduran ya dikarenakan kondisi saat itu ekonomi sangat-sangat amat memburuk. Anggaran itu selalu dipakai oleh agenda-agenda politik yang seenak jidat. Barang-barang kebutuhan itu jadi sangat amat langka guys. Karena produksi dalam negeri itu sangat kalah saing. Ya iyalah baru aja 20 tahun merdeka kok. Dan investasi asing itu merosot. Malahan itu nggak ada. Kalau ada pun ngapain invest di Indonesia? Soekarno lebih milih bangun Monas daripada mesejahterakan rakyat. Maka dari itu nih, di era Soekarno, semua masyarakatnya satu visi dan satu paham untuk mengatakan tidak untuk Soekarno di kala itu terhadap semua kebijakannya.
Bayangin aja nih ya, DPR dibubarin, harga beras kayak iPhone guys. Kalian semua rela nggak? Ini pernah terjadi di era Soekarno, logikanya kayak gitu. Lalu di tahun 2001 nih, waktu itu presidennya Gus Dur, which is gue pernah ngerasain, dan gue lihat beritanya di TV kala itu. Kalian tahu nggak kenapa Gus Dur ingin membubarkan DPR kala itu? Jawabannya adalah karena adanya perselisihan Gus Dur, DPR, dan juga MPR terkait skandal Bulog dan juga Brunei Gap, yang Gus Dur menganggap ini semua itu adalah rekayasa politik untuk menjatuhkan dirinya menghambat jalannya reformasi di Indonesia. Karena waktu itu ya, setelah Habibie menjabat menjadi presiden ketiga dan bisa menghandle Indonesia keluar dari krisis ekonomi di tahun 98. Dan balik lagi nih ke Gus Dur. Di zaman Gus Dur jadi presiden, banyak anggota dewan di kala itu banyak yang tidak ingin berubah dari sisa-sisa Orde Baru. Jadi kaitannya adalah kepentingan pribadi, bukan untuk kedaulatan rakyat. Tidak benar-benar telah memegang kedaulatan atas negara. Memahami bahwa dalam sejarahnya hambatan utama bagi penyelenggara kedaulatan rakyat sepenuhnya adalah kekuasaan Orde Baru dengan menggunakan Golkar, militer, dan fasisme sipil sebagai alatnya. Dan akhirnya Gus Dur dilengsarkan oleh MPR, bukan dari masyarakat. Bahasa bayinya atau gue simpelin ya, Gus Dur itu mengajak, ayo kita reformasi sama-sama negara ini untuk menjadi Indonesia yang lebih baik. Tapi kok kalian malah jegal saya? Ya, jadi itulah yang terjadi di era Gus Dur. Nah, setelah gue jabarin sedikit sejarah tentang Indonesia yang ingin membubarkan DPR dan dampaknya apa saja yang dialami oleh negara dan masyarakat, gue juga di sini bakal cerita sejarah negara yang hampir mirip-mirip sama kayak Indonesia. Yang konteksnya nih ya, di mana pemimpin itu bubarin elemen trias politika seenak jidatnya. Kalian suka K-pop kan? Drama Korea atau makanan Korea? Nah nih, di tahun 1961, Korea Selatan itu sangat lekat dengan ideologi nasionalismenya. Park Chung-hee adalah pelopor dari gerakan kudeta militer untuk menggulingkan Perdana Menteri Chang Myon. Karena Park Chung-hee dan juga para perwira militer dikala itu menganggap pemerintahan sipil itu sangat lemah dan tidak mengatasi kekacauan politik dan juga ekonomi di dalam negeri. Sampai pada akhirnya di tahun 1980, kudeta kembali terjadi dilakukan oleh Chun Doo-hwan. Park Chung-hee berakhir dihabisi oleh kepala intelijennya, Kim Jae-kyu. Ceritanya amat sangat tragis guys. Kim Jae-kyu menembak mati Park Chung-hee di tahun 1979. Lalu setahun setelahnya, Kim Jae-kyu digulingkan oleh Chun Doo-hwan. Yang dimana era ini tuh masa-masa Korea Selatan yang sangat gelap, kelam, dan juga sadis guys. Karena ya, perbedaan pendapat itu bakal ditekan dengan brutal, termasuk pembantaian tragis di kota Gwangju. Nah, lalu nih, 7 tahun setelahnya, tepatnya 29 Juni 1987, rakyat Korea Selatan bersatu menggulingkan pemerintahan diktator dari Chung Doo-hwan. Hingga pada akhirnya rakyat Korea Selatan dipimpin oleh presiden. Nah nih ya, kalau Indonesia sampai kayak gini, kalian semua siap nggak hidup di bawah tekanan militer yang tiap kritik langsung dibungkam? Nangkep nggak kalian ini? Negara kalau tidak ada badan yang menampung aspirasi rakyat, ya isinya pasti bakal kudeta, pemberontakan, dikekang aspirasi kalian. Karena kekuasaan hanya pada satu, hanya tunggal. Indonesia dan Korea Selatan itu punya benang merah sejarah yang hampir-hampir sama guys. Karena tidak ada yang mendengarkan aspirasi rakyat. Semuanya bakal jadi chaos. Oke, gue mau rekap dulu sebentar ya. Di Indonesia itu, masalah awalnya dari demo kemarin, yang gue yakin itu ya adalah awalnya efisiensi anggaran. Ya seperti contohnya makan bergizi gratis dan segala macamnya. Sampai-sampai nih ya, PNS dikabarkan nggak dapat tunjangan 13. Kok bisa? PNS atau ASN itu kan mengabdi ke negara ya. Malah nggak dapat tunjangan. Mereka itu kerja sampai usia tua loh. Sampai pensiun mereka. Malah sekarang DPR dapat tunjangan. DPR itu kan kerja selama 5 tahun aja guys.
Pemilu, gak anti orang lagi mereka itu. Pikir deh sama kalian, logis nggak? Dan tunjangannya setiap bulan sampai 100 juta. Ini tuh setiap satu dewan loh. Setiap satu orang, setiap satu anggota DPR. Ini tuh lucu ya. Bukannya lihat ke bawah, peka sama keadaan, rakyat itu butuhnya lapangan pekerjaan. Bukannya diselesaikan oleh joget-joget di acara rapat. Ya jelas rakyat itu marah. Keadaannya lagi susah kok. Orang marah itu ditenangin, bukan dibilang tolol. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Gue yakin ya, itu tuh ungkapan kritik kekesalan aja. Bubarin DPR itu cuma kritik emosional masyarakat terhadap kinerja kalian. Bukan mau kudeta ataupun makar. Bukan. Terus bukannya dijelasin nih, ditenangin, kalian itu jawabnya bikin orang sakit hati. Malah dah tuh joget sama sound horek lagi tuh. Kalian itu ada di sana, dipilih oleh rakyat. Hei, dengarkan kami, hei. Mungkin yang tepat itu bukan bubarin DPR, tapi direset semuanya. Ganti sama orang-orang yang kompeten. Tanpa adanya tokoh kompeten, sistem juga bakalan hancur jadinya. Nih ya, PC rusak itu dianalisa. Kenapa nggak bisa nyala? Apakah harddisknya, power supply-nya, RAM-nya, CPU-nya, atau malah software OS-nya? Jangan langsung beli PC baru. Orang kayak gue nih pasti bakal pikir dong. Manusiawi kan? Nggak mungkin kasut sama penjual lem biru. Maka dari itu Bapak Ibu, rakyat itu butuh orang-orang yang bisa mendengar aspirasi rakyat, berpihak pada rakyat, mendukung rakyat, peka terhadap rakyat dan keadaan. Bukan nyakitin hati rakyat. Udah tahu salah malah nantangin rakyat. Siapa yang akan melakukan penolakan Yayak Gundul, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang aja suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Saya tidak akan merubah keputusan, tetap maju. Dan saya instruksikan semua aparatur pemerintah Kabupaten Pati tidak boleh ada bergening apapun dengan Yayak Gundul. Ya silahkan, kalau ada pihak-pihak yang mau demo silahkan. Saya tidak akan gentar, tidak akan mundur satu langkah. Gak boleh sampean membuat kebijakan saya dewe. Ngerti lah? Nah kebijakan Mas Dewa melanggar perda. Wong cilik bocah itu. Hei. Transisi reformasi apa ini? Sampai nggak bisa mikir gue ini. Ya udah gini aja videonya kali ini. Tulis opini kalian terhadap video yang gue buat satu ini. Apakah terlalu frontal atau memang harus seperti ini? Ngomong sama Dewan Perwakilan Rakyat. Setuju nggak kalian semua? Tulis di kolom komentar. Jadi gue Bashir, sign out. Bye-bye semuanya.